Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat-sahabat Nur Institute di mana saja. Sore ini bersama kita telah hadir dua orang ya, untuk kita ajak berbincang-bincang mengenai ekonomi desa. Yang hadir pertama ini adalah Mas Ovik. Beliau ini ya sudah turut bolak-balik membersamai kita. Dan yang kedua ada Mas Fahmi Siregar. Nah, Mas Fahmi Siregar ini merupakan mahasiswa doktoral yang angkat penelitian tentang sosiologi. Nah, sore ini kita akan membincang ekonomi desa. Mumpung ada Mas Taufik atau Mas Taufik dan Mas Fahmi, kita akan bincangkan itu mungkin agak lebih dalam. Sebagai pengantar, saya akan ngomongkan begini. Sejak jauh hari, Indonesia itu kan dikenal dengan negara kepulauan yang di masing-masing wilayahnya memiliki satu komponen, satu wilayah, satu struktur yang oleh banyak orang dikenali sebagai desa, disebut sebagai kelurahan, disebut sebagai kampung dan lain sebagainya. Bahwa pada kenyataannya itu adalah kesinambungan dari masa lalu sebelum Indonesia. Itu hal yang mungkin akan di lain waktu akan kita bahas. Tapi untuk kali ini kita akan bahas mengenai khusus tentang ekonomi desa. Kan begitu ya? Kenapa? Seurgent apa? Seperlu apa? Sepenting apa ekonomi desa? Kan begitu? Ya. Apa sih sebenarnya yang mau ditarik? Apa sih sebenarnya yang mau dicapai dari satu konsep yang dikenali sebagai ekonomi desa? Oke. Akan saya ajak untuk silakan pertama kali ngomong Mas Ovik. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Menang. Saya pikir ketika kita hendak membahas tentang ekonomi desa ini, mesti digali masalah utama yang dianggap persoalan yang sangat urgent untuk diatasi, baik oleh masyarakat atau oleh pemerintah dengan program-programnya. Masalah paling mendasar yang dihadapi desa-desa khususnya di Indonesia ini apa? Gitu. Baik itu kita gali dari sisi kesejarahan atau yang real yang dihadapi desa-desa saat ini. Kita ngerti bahwa sejak Indonesia merdeka, desa-desa di Indonesia itu masih ada persoalan serius mengenai setidaknya 4 hal ya. Pertama, urusan ketimpangan baik ketimpangan keberadaan adanya penduduk atau ketimpangan secara ekonomi. Desa penghasilannya segini, uang muternya segini, gitu. Sementara kota relatif jauh lebih tinggi sekarang. Yang kedua, urusan ketergantungan desa terhadap produksi primer. Misalnya karena kebanyakan di desa itu mengandalkan hasil pertanian, itu kan produksi primer, dan ketika mereka jual dari hasil pertanian itu harganya relatif jauh lebih murah. Yang ketiga, persoalan akses ini adalah persoalan yang sangat penting untuk kita kulik, karena kita bisa membayangkan ketika kita tinggal di desa-desa, akses baik itu pendidikan, kesehatan, atau transportasi publik dan sebagainya itu jauh lebih rendah daripada di kota, sehingga ini akan menyebabkan berlangsungnya suatu ketimpangan itu tadi. Sementara yang keempat, ada problem yang barangkali ini tidak terlalu primer, tapi menjadi persoalan yang layak juga kita kulik mengenai kenapa sih di banyak negara itu berlangsung yang namanya urbanisasi, gitu. Orang-orang desa banyak bermigrasi ke kota-kota dengan alasan mau mengadu nasib. Ini kan ada suatu problem di desa yang tertangani sehingga membutuhkan suatu pertolongan dari luar, seolah-olah kayak gitu. Dan ketika mereka banyak lari ke kota, kemudian di kota juga mengalami
suatu keterhimpitan tertentu, dan ketika mereka tidak mampu menghadapi situasi di kota, mereka balik ke desa dengan kondisi yang kacau balau kayak gitu. Kira-kira itu saja yang saya bisa bayangkan. Barangkali nanti Mas Fahmi bisa menggali persoalan desa secara lebih lanjut. Monggo saya lempar terlebih dahulu. Iya, gimana Mas Fahmi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih kepada Mas Opik paparannya. Ya, kalau dari saya memandangnya bahwa ya betul bahwa misalnya desa itu adalah salah satu wilayah administratif yang notabene itu adalah penghasil bahan baku ya, terutama bahan baku pertanian, bahan baku peternakan, perkebunan seperti itu. Dan notabene itu memang yang namanya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan itu memang letaknya di desa. Nah, kepentingan kota itu kan artinya kota itu sebenarnya umumnya adalah tempat perdagangan, ya, pertukaran kebutuhan itu di kota. Nah, jadi barang itu didistribusikan ke kota lalu terjadilah perdagangan-perdagangan tadi kan. Nah, jadi bukan kalau saya memandangnya bukan persoalan pendapatan di desa itu lebih besar daripada di kota. Karena kalau secara prinsip ekonominya, perjalanan bahan baku dari desa ke kota itu kan melibatkan aktor-aktor, pihak-pihak distribusi dan pihak market gitu. Mereka ini kan mencari laba ya. Petani, peternak mencari laba, pihak distributor mencari laba, pihak kota mencari laba. Jadi jangan dibandingkan antara kenapa pendapatan desa itu lebih kecil daripada kota. Karena terjadi proses akumulatif tadi, penjumlahan tadi, seperti itu. Tetapi kan maka pemerintah itu kan sekarang ini sedang menggalakkan itu melalui Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata itu tentang desa mandiri. Artinya desa itu coba bagaimana uang itu berpindah dari kota ke desa, kan gitu. Jadi setelah barangnya pindah ke kota, uang kota pindah ke desa. Nah, jadi ya kalau istilahnya tuh ya pemodal, perputaran uang itu lebih banyak di kota. Ya karena memang di situ banyak sektor-sektor, mulai dari sektor pemerintahan, sektor perusahaan-perusahaan berkantor di sana semua, pelayanan publik di sana semua gitu. Artinya maksudnya semua itu ya mayoritas. Nah, jadi artinya pemerintah itu berupaya bagaimana uang itu bisa pindah ke desa. Ya kan? Orang berangkat ke desa memberikan uang. Ya kan, terjadi distribusi uang tadi. Maka dicarilah, digali secara psikologis apa yang memungkinkan orang untuk pergi ke desa. Ya, itu counter dari urbanisasi tadi ya, dari desa ke kota. Nah, ini dari kota ke desa. Maka dibuatlah yang namanya hal-hal yang menarik yang ada di desa yang mengundang orang untuk datang ke desa. Seperti itu. Sehingga banyak sekarang itu desa-desa unggulan ya, terutama misalnya di NTB, NTT, di Bali, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara itu punya wisata-wisata strategis gitu. Ini di luar dari sektor pertanian tadi. Nah, pertanian juga itu sudah dimodifikasi, yang mana jadi namanya kayak pertanian ya di Ubud lah contohnya. Di Ubud itu kan orang ke sana tuh melihat bagaimana sawah, bagaimana hutan. Ketika dia masuk ke sebuah hotel, dia berenang, di pandangannya itu adalah hutan. Nah, kalau di kota yang dia tengok ketika berenang adalah gedung-gedung. Itu sebuah pengalaman. Itu salah satu bagaimana pemerintah itu melihat psikologis orang. Bagaimana mengupayakan orang untuk datang. Apa alasannya dia untuk datang ke desa. Oke, Seperti itu, sekilas gitu ya. ya. Oke, yang jadi gini, kalau saya melihat ketika kita bicara tentang ekonomi desa, ini seakan-akan loh ya, muncul nih konsep ekonomi desa, muncul nih. Nah,
munculnya konsep ekonomi desa ini, kalau yang saya tangkap nih loh, yang saya tangkap dari pemaparan Mas Opik sementara tadi, bahwa ada masalah, sehingga salah satu katarsisnya adalah konsep ekonomi desa, konsep pengembangan ekonomi di masyarakat desa, mungkin gitu ya. Nah, sementara kalau dari pemaparan Bang Fahmi, problemnya bukan di situ. Bang Fahmi kan coba menangkap ya, problemnya bukan di situ, problemnya ada di bagaimana mengubah arus ya. Kita ngelihatnya arus ya. Arus itu apa? Yang tadinya berputar di kota jadi di desa. Seakan-akan apa yang disampaikan Bang Fahmi ini is all about money, not about all. Mungkin gitu. Apa begitu kan gitu. Nah, saya akan gini, ngasih bukan pandangan, ngasih ajukan pertanyaan simpel. Emang desa perlu diperbaiki ekonominya? Ya, monggo. Mana ya, silakan disampaikan. Jadi kalau secara rumah tangga itu umumnya ya, kalau kebutuhan pokok ya, itu desa itu cenderung relatif aman ya, bisa memenuhi. Tetapi yang jadi problem itu adalah ketika itu contohnya misalnya dia punya anak itu ingin berangkat ke kota untuk kuliah, ya kan? Jadi biaya kuliah, biaya tempat tinggal, ya kan? Itu mereka butuh ekstra tambahan karena yang ada penambahan pengeluaran rumah tangga di desa. Gitu. Jadi dan itu aliran dan uangnya itu ke kota justru malah begitu. Balik lagi ke kota karena ya kebutuhannya sama kayak tadi, apa alasan orang ke kota? Ternyata ada pendidikan, lembaga pendidikan itu berada yang oke-oke itu di kota. Gitu. Karena otomatis kan walaupun katanya kita bilang oh ini keluarganya punya lahan, kita tengok tentram, aman, sejahtera, damai ini desa, ya kan? Tetapi tetap ada namanya keinginan salah satu pihak anggota keluarga itu ingin berangkat ke kota untuk menempuh pendidikan. Ya mungkin contohnya misalnya Jogja ya. Jogja ini kalau bisa di cross check mungkin banyak mahasiswa yang dari desa kan gitu. Nah lalu bagaimana orang tua yang di desa memenuhi kebutuhan anaknya yang kuliah di sini? Ya kalau bahasa apa kita bilang dapurnya jadi dua, yang satu dapur di rumah ini ada ekstra tambahan. Hal-hal seperti itu kan kalau diakumulasikan biayanya sangat besar, angkanya sangat besar. Maka perlulah suntikan baru untuk desa bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi bukan kita bilang oh desa itu saat ini mengalami krisis, dia susah. Jadi jangan kita lihat misalnya oh petani menyangkul keringatan pada saat hidupnya susah. Oke. Bukan seperti itu. Intinya tetap hampir sama ya. Bang Fahmi nganggap bahwa ketika muncul hasrat di beberapa orang dari keluarga-keluarga yang tinggal di desa, katakannya lewat kuliah gitu loh Mas. Nah, lewat kuliah misalnya. Lewat kuliah ada keinginan nambah sekolah di luar desanya, di kota atau di mana yang itu berbeda tempatnya. Maka bahasa gampangnya akan muncul dua dapur yang harus dikelola oleh si penduduk, si keluarga yang ada di desa. Nah, menurut Mas Fahmi, menurut Bang Fahmi itu nggak jadi masalah kalau suatu saat nanti Uang itu tadi balik ke desa. Nah, tadi kan pertanyaan saya simpel ke mas-mas sekalian, ke abang-abang sekalian. Ketika muncul konsep ekonomi desa, kita sebut sajalah demikian. Berarti kan alam pikir kita itu mengatakan bahwa ada masalah ini sebelum itu muncul. Maka itu dimunculkan kan begitu. Artinya gini, kita flashback sedikit ke belakang. Dalam sepanjang pemerintahan di Republik ini, baru muncul yang namanya Kementerian Desa itu kan sejak Pak Jokowi ya menjadi presiden. Itu fakta yang nggak bisa kita tolak bahwa sejak zamannya Jokowi maka muncullah Menteri Desa yang apapun ceritanya itu dengan gamblang dan sangat gampang sekali orang bisa memaknainya bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang sangat minimal ya, sangat care, sangat concern ke desa. Nah, problemnya apakah concernnya tadi itu karena desa tidak meningkat perekonomiannya atau apa? Itu kan itu. Maka kita bicarakan. Gimana itu Mas Sofi? Saya mungkin mendapati pengalaman yang berbeda ya dengan yang dijelaskan Mas Fahmi.
mengenai soal desa. Yang saya alami di desa-desa di Jawa, termasuk di desa saya itu, banyak sekali mereka harus terpaksa keluar dari desa karena atas dasar untuk memperbaiki taraf hidupnya. Sumber daya alam di desa, entah bagaimana caranya, dianggap tidak mampu memenuhi sekedar kebutuhan mendasar dari penduduk desa. Di desa saya dan desa-desa tetangga saya pikir jauh lebih banyak orang merantau ke kota yang itu demi bekerja daripada demi berpendidikan, kuliah atau apa. Di desa saya misalnya banyak sekali yang merantau menjadi kuli di Surabaya atau di Jakarta atau di Batam atau di kota-kota besar di Indonesia. Bahkan ada juga banyak juga yang merantau menjadi TKI atau TKW. Mereka yang merantau, saya pikir mereka merasa bahwa di desa ini sudah tidak bisa lagi diandalkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. SDA di desa dianggap kurang mampu untuk menampung kebutuhan-kebutuhan mereka. Saya tidak tahu apakah ini persoalannya memang SDA desa terbatas atau soal pikiran tentang pengelolaan SDA saja yang itu bermasalah. Sehingga kalau misalnya program-program tentang desa atau care di zaman Jokowi ini tentang desa itu yang tidak diatasi adalah dengan keterbatasan SDA desa, tapi dengan kemampuan SDM yang tinggi barangkali mampu dianggap mencukupi kebutuhannya. Ya bisa saja begitu. Tapi sejauh ini melihat sudah 8 tahun di zaman Jokowi ini, melihat urbanisasi yang terus berlangsung, dan saya tidak tahu statistiknya apakah mengalami peningkatan atau penurunan ya, tapi kalau aku lihat secara real, banyak di antara teman-teman atau tetangga atau ini yang itu masih banyak lari ke kota, artinya desa masih belum menggiurkan bagi mereka untuk mereka kembali. Itu artinya adalah ada persoalan yang sangat serius di desa dan sampai saat ini belum tertangani. Belum tertangani. Persoalan itu saya tidak tahu apakah itu murni persoalan ekonomi ya atau persoalan yang lain ya, yang itu di luar konteks ekonomi kayak gitu. Barangkali ya ini ada masalah serius dan kita harus menanganinya. Kecuali kita merasa bahwa ya biarin saja lah, gak usah ditangani. Toh kalau misalnya mereka pada keluar dari desa ke kota, itu dengan sendirinya desa itu relatif seimbang. Soal bagaimana uang banyak mengalir ke desa, kita andalkan pada dua hal. Pertama, arus mudik. Yang kedua, musim kampanye. Oke. Oh enggak, balikan. Sebegitu saya melihat bahwa apa yang barusan diomongin Mas Opik gitu ya, diomongin oleh Mas Opik barusan ini, yang saya tangkap itu semacam kritisisme ya. Artinya pemberlakuan atau katakanlah keberadaan Kementerian Desa begitu ya Mas ya. Yang harapan awalnya adalah bagaimana mengatasi tadi, desa menjadi lebih menarik. Ya paling tidak minimal menurut warganya masing-masing di desa-desa masing-masing. Toh pada kenyataannya setelah 8 tahun berjalan, ternyata oke lah, secara statistik justru malah berbanding terbalik. Maksudnya begini, tetap banyak juga orang-orang di desa ya yang keluar urban. Ya harapannya mencari kerja, ya apakah alasannya ekonomi atau alasan yang lain kita belum tahu kan gitu. Tapi yang pasti secara umum banyak yang terjadi di desa-desa itu adalah orang keluar dari desa untuk mencari pekerjaan di kota kan itu ekonomi kan. Memang itu ekonomi suami. Nah, apa tidak begitu menarik desa itu Mas Fahmi? Nah, jadi kalau saya melihat ini kan contohnya ya, kalau desa-desa misalnya yang sudah mandiri ya, misalnya Bali ya, Bali itu apakah tinggi arus urbanisasinya? Misalnya ada orang Bali dia merantau ke Jakarta, banyak orang Bali, pemuda Bali itu merantau ke Jakarta, artinya kan bisa ditemui jarang orang Bali katanya.
berarti kan sukses nih ceritanya nih, ya kan? Memang konsen di situ. Artinya pemerintah tuh ya di Bali itu udah jadi gitu. Jadi memang kota provinsi wisata, maka arus urbanisasinya kecil. Nah, artinya mungkin yang urbanisasi itu adalah desa-desa yang memang belum tertangani. Di mana itu misalnya? Di mana itu? Ya, contohnya misalnya Di Jawa Timur misalnya gitu. Di desa wisata ya, contohnya misalnya gini, ini Di Jawa. Garut misalnya ya. Oh, di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat misalnya Garut. Asik. Karena gini, saya melihat bahwa banyak tukang pangkas itu namanya dari Garut, ya Asgar ya. Wah, ini. Kan gitu contohnya ya. Dia mencoba untuk mencoba peruntungan mencari rezeki itu di kota. Karena memang nggak mungkin mereka lagi di Garut. Ataupun mungkin di kota Bandung kita bilang. Karena sudah ramai, maka mereka mencari tempat-tempat yang memang tukang pangkasnya masih sedikit. Gitu. Ya, emang yang hadir di Jakarta siapa aja? Cuma orang Garut gitu. Enggak, artinya ini contohnya. Ya, Jadi yang misalnya lain- kalau misalnya, contohnya misalnya orang Madura. Jawa Timur berarti ya. Jawa Timur, Madura. Jadi Madura tuh banyak warung-warung kios rokok Madura itu di Jakarta, Jabodetabek umumnya. Oke. Ya, artinya mereka expand kan. Nah, kalau ditanya kondisi Maduranya sendiri, itu kita bisa lihat apakah Madura itu menjadi tujuan wisata, menjadi tempat orang kota punya alasan untuk datang ke Madura, sehingga uang itu juga berpindah ke Madura. Ya, berarti sebentar Mas. Berarti Garut, Jabar ya. Ada fakta itu ya di Jakarta. Nah, terus ada dari Madura gitu ya. Jawa Tengah apa nggak ada rupanya masyarakatnya yang urbanisasi ke Jakarta sana. Kalau Jawa Tengah itu contohnya misalnya Gimana Mas? Brebes ya, misalnya Brebes ya. Brebes iya, itu benar. termasuk desa termiskin ya. Ya di Daerah Jawa yang Tengah ya. banyak mengandung desa termiskin. Iya, itu. Jadi saya juga pernah ke Brebes itu, saya tengok daerah pinggiran pantainya juga mengalami apa namanya? Kalau pasang itu banjir. Rob, kan itu rob. Nah, mereka juga di orang-orang Brebes itu juga mencari pekerjaan ke kota mulai dari kuli bangunan, ya kan, sampai dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya UMR lah kita bilang. Itu. Kenapa ya? Coba ditanya, Brebes itu menjadi desa wisata yang memang mumpuni atau tidak, atau desa mandiri yang mumpuni atau tidak? Sudah masuk kategori yang memang levelnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya tidak gitu. Lalu misalnya orang Lombok, mungkin bisa ya Lombok itu termasuk destinasi wisata yang orang datang ke sana. Dan orang Lombok nggak ada ke Jakarta gitu. Ya sedikit kan. Oh, sedikit. Ya orang Bali itu tetap ada juga di Jakarta kita jumpain gitu. Kampung Bali. Ini menarik ini. Jadi gini Mas, Ya. ini menarik ini. Apa yang sampean bilang tadi memang di Saudi ya. Artinya berkesinambungan. Bahwa ternyata tidak hanya Jawa Timur, desa-desa di Jawa Timur, penduduk desa, pemuda desa di Jawa Timur yang Ya. melakukan urban lah, ya, gerakan urban movement lah ya, ke kota-kota. Entah itu karena apa kita nggak tahu alasannya, kan gitu. Saya nggak bentar dulu. Nah, Mas Pami tadi nyontohkan Bali itu sangat sedikit kalau dibanding misal provinsi-provinsi lain, khususnya misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Bali paling sedikit itu yang dalam tanda petik pemudanya urban ke kota. Maksudnya ke kota itu ke ini. Tapi kan ukuran kota bukan hanya ini, bukan hanya Ya Jakarta. sebaran lah kita bilang. Sebaran lah. Yang mungkin yang paling dekat Surabaya. Cuma gini Mas, Bang Pami, ada hal yang menarik tadi. Kita bicara ekonomi desa. Beliau nariknya ke apa? Wisata. Mandiri, desa mandiri. Nah, desa mandiri terus desa wisata. gitu. Nah, oke lah, Bali memang secara umum itu kan DTW, daerah tujuan wisata utama dari Indonesia ya, yang orang di mancanegara sana kenal. Bagaimana dengan yang lain kan begitu. Itu yang tadi Bang Pami paparkan. Nah, Bang Pami yakin lewat desa wisata itu ekonomi desa bisa bangkit? Ya, wisata itu kan cara ya. Ya. Ya kita bilang kan cara. Jadi memang ada daerah-daerah memang yang punya potensi sumber daya yang dikonversikan menjadi wisata. Ada juga daerah-daerah yang di situ tempatnya industri, misalnya kan di Jawa itu juga banyak industri ya. Ya, misalnya kayak Pokari itu di Jawa Timur ya. Pasuruan, ya kan. Terus misalnya kayak Krakatau Steel itu ada di sana, Cilegon gitu. Ya.
di periode Pak Jokowi ini kan maka industri-industri itu mulai disebar ya, di daerah-daerah yang memang di mana ekonomi masyarakatnya kurang. Inisiatifnya kan seperti itu supaya industri itu tidak hanya di satelitnya ibu kota, kayak misalnya Jakarta itu kan Jabodetabek ya, mungkin Tangerang itu banyak industri, Banten itu banyak industri gitu. Makanya disebarlah ke daerah-daerah itu. Jadi contohnya misalnya kayak di mana ya, di daerah Jawa Tengah itu ada poster bupatinya yang masih muda. Dia bilang, oh ini invest ke daerah saya katanya, Pak investor. Nah ini menjadi kawasan industri, oh, Bang. Nah, berarti Bang Fahmi optimis kalau melalui gagasan desa wisata yang awalnya adalah desa mandiri, itu dapat membangkitkan ekonomi masyarakat desa, begitu. Ya. Bagaimana, Optimis. Mas Taufik? Ya itu harus dilihat ini ya, desa-desanya memang potensial untuk wisata, kayak gitu toh. Iya, Itu. sumber daya. Kalau misalnya kita ambil kasus Bali yang memang daerah tujuan wisata itu kan sudah terbangun sejak lama, zaman kolonial toh, itu membranding Bali sebegitu rupa karena rasa bersalah mereka atas perang kukutan itu ya. Kayak gitu. Sehingga di branding Bali sedemikian rupa. Kalau daerah lain yang saya pikir jauh lebih indah dari Bali sampai sekarang belum bisa ngangkat, nggak bisa bandingin Bali ya karena prosesnya belum sepanjang Bali. Tapi kan tidak semua desa itu bisa akan selesai dengan wisata. Saya melihat banyak sindrom parisatanisasi desa itu kan yang satu dua mungkin bisa bertahan, tapi selebihnya ambruk kayak gitu kan. Yang artinya ini bagi banyak desa itu bukan resep yang bisa berkelanjutan. Mesti digali sebenarnya lebih cocok mana. Karena desa itu mau desa mandiri itu konsepnya kayak gimana toh, kalau desa benar-benar mandiri kan itu tidak mungkin ya, di tengah perekonomian yang tersambung sedemikian rupa. Ya yang paling penting adalah ada semacam pemaksimalan atau pengoptimalan potensi yang ada di desa itu saja. Misalnya desa di daerah yang lahannya tandus itu, yang paling mungkin untuk dikembangkan apa dari situ gitu. Kalau memang sudah benar-benar nggak ada yang bisa dikembangkan, ya memang harus bedol desa aja. Oh iya. Kayak gitu sebagai solusi mutakhir lah. Gimana mau bertahan di situ? Saya pikir program integralisasi desa ini dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran di seluruh ini yang dianggap sebagai suatu jalan awal industrialisasi seluruh Indonesia, saya pikir itu bagus. Karena industrialisasi di kita ini kan benar-benar belum terbangun sebenarnya. Zaman Belanda sampai sekarang ini kan masih lebih banyak mengandalkan infant industri ya, industri ekstraktif gitu. Dan saya teringat program akhir-akhir yang digalangkan oleh siapa? Pak Luhut ya. Satu, hilirisasi apa itu? Nikel yang cukup berhasil, terus sekarang mau disusul bauksit. Saya pikir ini bagus. Ya kalau misalnya apakah itu punya dampak terhadap desa secara langsung? Ya sebenarnya enggak juga secara langsung. Orang sejauh ini di mana ada desa yang di sampingnya ada pertambangan, maka yang berlangsung adalah pemiskinan. Kan itu kacau ya. Ironinya gitu Mas. Gitu ya. Ini yang harus tangani. Karena kekayaan yang ada di situ diangkut ke luar, yang itu nilai lebihnya diambil di orang-orang ibu kota. Oke. Saya nangkepnya begini, ya nggak bisa disamakan dong semua desa dan Ya. pemaparannya Mas Taufik bahwa ternyata misalnya ditemukan ada desa itu kekeringan saja, ya udah berdol saja, kenapa gitu? Berdol juga. Ya pindah. Pindah Gampang pindah. gampang Cari ya. relokasi gitu. Ada ternyata desa potensinya wisata, ya udah dikembangi wisata. Ada misalnya desanya potensial untuk misalnya dekat dengan laut, dekat dengan pelabuhan, ya sudah jadikan pusat industri gitu ya, misal gitu. Pabrik gitu. Artinya terlepas bahwa ternyata pencapaian secara ekonomi per kapita, per keluarga di masing-masing masyarakat desa yang ada di seluruh Indonesia, terlepas dari itu semua, namun yang namanya
Pak Jokowi berhasil membentuk Kementerian Desa adalah sesuatu yang luar biasa. Itu yang Ya. kali sama-sama secara tidak langsung Ya, sepakat. Mas Opik sama Mas Fahmi akui kan bahwa ini kan baru 8 tahun. Ya. Ini baru 8 tahun. Ya memang kalau di Jakarta masih banyak ditemukan para penjual, kita sebutlah penjual warteg itu dari Jawa Tengah, kita sebutlah tukang pangkas kebanyakan dari Garut, terus penjual sate itu dari Madura itu ya, itu nampak kalau masa biasa duduk-duduk di mana gitu. Iya, Ya, itu kan fenomena yang faktual. Nah, sejatinya konsep atau gagasan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ini kan dari desa untuk desa, dari desa oleh desa untuk orang-orang desa, kan targetnya itu ya. Gampangannya kan begitu. Dan cobalah kita ulik-ulik di konsep-konsep sebelumnya kan gitu, bahwa tahap awal pemerintahan Jokowi ini berhasil mengadakan yang namanya Kementerian Desa ini kan harus kita apresiasi. Dan ya kita lihat nanti apakah miniatur Desa Mocoro atau kalau di tempatnya Bang Fahmi ini Huta Nabil kan begitu ya. Jadi kalau di Jawa ada istilah Desa Mocoro, negara Mototo, maka di tempatnya Bang Fahmi ini kan ada Marsipature Huta Nabil. Wih, Kan gitu. keren. Jadi kan, nah itu saja kalau dinarasikan. Saya kasih contoh begini. Itu durian Thailand nggak lebih enak dong, saya pikir, ketimbang durian dari Jawa Tengah. Nggak usah ngomong dulu durian dari Sumatera Utara, nggak usah dulu ya. Dari Jawa Tengah saja belum tentu lebih enak durian Thailand. Tapi kenapa misal tadi kaitan dengan wisata ya, orang datang ke Thailand pingin makan durian Thailand, padahal belum tentu lebih enak ketimbang durian Jawa Tengah. Iya. Apalagi durian Sumatera Utara. Nah, ada yang di-branding, ada yang dinarasikan. Nah, ini kan kalau dalam konsep besarnya tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, ekonomi desa, ini kan bisa ditarik ya, paling tidak diambil saripatinya pelan-pelan, perlahan lewat itu tadi. Gimana itu Mas tentang ekonomi Desa Mocoro, negara Mocoro tadi? Ini agak berat ya. Saya berangkat dari sedikit pengalaman dulu sebelum nanti ahlinya Desa Mocoro. Saya itu persoalan pertanian tadi ya, produk pertanian. Saya teringat bagaimana ketika saya mencari-cari produk pertanian, karena dulu saya juga sempat jualan produk pertanian itu di pasar internasional, baik Amazon atau eBay. Kita ini kan dianggap ini era disrupsi kayak gitu-gitu, di mana sebenarnya orang desa di sini bisa langsung menjual produknya ke California atau kemana kayak gitu. Aku lihat di eBay itu kan jualan biji mauni, jualan tepung Garut, jualan daun semanggi, jualan apa, produk-produk pertanian kayak gitu yang remeh-remeh kayak gitu. Itu bagi kita di desa-desa di Jawa itu hal yang mudah ditemui, dan di situ tuh harganya sangat mahal-mahal. Tapi problemnya adalah kenapa pasar dari Indonesia itu relatif tidak dipercaya atau kurang menjual. Saya lihat di situ yang banyak menguasai kalau enggak dari Thailand, ya Vietnam atau India kayak gitu. Padahal harganya sangat mahal. Biji mauni 10 biji aja dijual, dan aku lihat yang menjual dari Swiss itu kan mestinya ini desa-desa di Jawa banyak sekali itu pohon-pohon. Iya, ada itu dengan harganya. Dia nggak tahu apakah di Swiss sana ada mauni apa enggak. Wah, ini kan besar sekali. Yang bagi orang-orang di desa kita itu dianggurin, dibuang-buang gitu saja itu. Tapi kalau persoalannya adalah ketika kita mau jual itu, saya itu cukup heran ketika saya beli produk dari Cina misalnya, beli ongkirnya itu bisa gratis gitu. Tetapi ketika mau jual itu ongkirnya itu mahal sekali. Mau jual Indomie saja, sebut produk ya. Mau jual mie instan saja gitu ke konco saya itu ya, jual mie instan dikirim ke California cuma 1 pack begini. Itu ongkirnya itu 45.000 kayak gitu, jauh lebih besar biaya ongkirnya daripada ininya. Saya tidak tahu ini problemnya apa gitu loh kan. Kalau bisa dikaitin dengan Desa Mocoro,
Belum. Ini belum ada nyambungnya. Ini kalau misalnya marketplace di TikTok atau di yang marketplace di kita ya, Shopee kayak gitu. Kenapa dari desa-desa itu relatif kurang laku dibanding yang dari kota-kota yang relatif strategis? Ya karena faktor ongkir itu tadi. Saya pikir orang dari Kalimantan mau jualan ke Papua itu akan jauh lebih sulit daripada orang Jogja jualan ke Papua karena ongkir itu. Oke. Itu baru di problem ekonomi. Yang artinya adalah ini ada infrastruktur yang mesti secara serius dibenahi dan saya pikir dalam hal ini program Pak Jokowi ini bagus penggalakan infrastruktur itu ya. Soal selebihnya menyusul gitu. Adapun yang diminta soal ungkapan desa Mawacara, bendera Mawapoto, ini kan ada namanya istilah yang lebih universal itu apa namanya? Negara itu kan memberikan ada hukum gitu ya. Kalau desa itu adat kayak gitu ya. Nah, kita itu seringkali demi atas nama program negara itu hal-hal yang sifatnya adat itu disikat. Ya, adat itu tidak mesti bagus, tapi ada banyak hal dari adat yang bagus tapi tetap disingkirkan atas nama negara itu ya. Kita melihat banyak kasus misalnya penebangan deforestasi, penebangan hutan di Kalimantan apa di Papua begitu yang besar-besaran yang tidak terlalu mempedulikan adatnya. Barangkali itu bisa mengerek pertumbuhan ekonomi, tapi kerusakan lingkungan yang dihasilkan itu saya pikir tidak sebanding. Karena apa? Karena kita mesti bicara tentang suatu yang berkelanjutan. Ada hak dari generasi penerus kita. Mereka kan punya hak untuk menghirup udara segar. Mereka punya hak atas pohon. Mereka punya hak atas kelestarian lingkungan. Dan itu kalau misalnya kita babat habis atas nama pertumbuhan ekonomi yang itu juga belum tentu distribusi kesejahteraannya merata itu. Ini kan sangat merugikan. Makanya saya cukup sepakat seandainya ketika kita beriman kepada pertumbuhan ekonomi tetap harus diseimbangkan dengan income. Itu tadi apa namanya yang disusun oleh ekonomi sekarang itu apa ya, pertumbuhan ekonomi inklusif ya, pertumbuhan ekonomi yang bukan sekedar mengejar angka itu saja tapi juga mempertimbangkan yang lebih sustainable ya begitu. Oke. Dan biasanya sejauh ini hukum-hukum adat itu relatif itu ya sustainable. Berarti secara tidak langsung konsep desa Mawacoro, negara Mawototo tadi belum disentuh ya. Kalau dikaitkan dengan pertumbuhan atau pengembangan atau gagasan pemberdayaan ekonomi desa gitu ya, secara luas belum disentuh. Hubungannya masih bukan seimbang negara Mawatata desa Mawacoro, tapi negara yang ada sekarang lebih bisa dianggap melakukan semacam kolonialisasi internal terhadap negara yang basisnya desa ini. Tidak monopoli. Apa? Monopoli, tidak memonopoli. Ya begitulah. Oke. Nah, bagaimana kalau dengan ini Marsipaturi Utanabe itu? Nah, sebelum itu ya, jadi sebenarnya ini kan biar sama-sama merasakan sebenarnya. Jadi pemerintah itu kan berinisiatif melihat yang disentuh itu hanya kota, pembangunan itu hanya di kota, gitu kan. Pembangunan tol penyeberangan layar, underpass segala macam itu hanya ada di kota kan gitu. Nah maka pemerintah itu melihat ini kok desa agak kita lupakan nih gitu, orientasinya agak kita lupakan, jadi makanya kita sentuh yuk desa gitu. Nah bentuk keseriusan itu kan maka dilembagakan dan diinstitusikan melalui Kementerian Desa tadi kan seperti itu. Artinya
bagaimana dana itu ya, artinya kita bilang dalam artian ini ya, artinya bukan hanya dana gitu, Ya. karena ada pemberdayaan dan segala macam. Maka kita dari dana itu pemerintah itu mengucurkanlah ADD yang kita bahas ini ya. Jadi ada ADD bagaimana perangkat desa itu diberi modal ya kan dalam jumlah tertentu untuk memaksimalkan potensi yang ada di desa. Ya. Nah, kadang-kadang kan ya kalau dilihat bahwa di desa itu kok malah sifatnya ya misalnya jalannya rusak, habis sudah ada pemborongnya buat semenisasi kan gitu. Ya mungkin tadi alasannya kenapa jalan, karena jalan ini menjadi penting untuk distribusi produk. Ya. Kadang seperti itu, rakyatnya resah gitu. Tetapi kan sebenarnya ya itu dibolehkan ya, artinya Ya, ya. memang peruntukan itu boleh. Tetapi kan sifatnya tidak eksponensial. Oh, Ya, gitu kan ya. gitu kan. Ya. Karena dia artinya multiplier efeknya nggak besar. Ketika jadi jalan beton, udah gitu ya, hanya untuk lewat. Tapi misalnya ketika dia buat koperasi, dia lihat masyarakat itu cenderungnya apa, misalnya pertanian, maka koperasi ini menaungi semua produk yang ada, produk pertanian yang ada di desa. Mungkin juga ada peternakan dan perikanan. Maka ketika desa itu bersatu dalam bentuk koperasi, itu akan menjadi lebih kuat. Maka persoalan kayak e-commerce internasional itu bisa dihandle. Karena gitu. Kenapa? Yakin lewat itu bisa dihandle. Ya itu lebih memungkinkan bang dibandingkan dia sendiri-sendiri mengirim. Benar gitu. Dibandingkan sendiri-sendiri dia mengirim, ya otomatis ongkirnya kecil. Karena namanya distribusi, semakin banyak barang itu semakin murah jatuhnya. Yang barusan ini kalau dikaitkan dengan Marsipaturi Utanabi ada enggak kira-kira? Nah, jadi Itu konsep desa ya? Itu konsep Iya. desa, bangun desa itu. Jadi Hah? Marsipaturi Utanabi, mari kita bangun desa kita. oh, jadi gini, perantauan ya, saya lupa. Jadi banyak nih orang contohnya. Ini saya ingat bang, baru ingat nih. Jadi Lu masa sama opung. iya, saya baru ingat nih, Ya itu, jadi saya ingat ini bukan jemput merah, tapi dulu ada tokoh nasional itu dari Sibolga. Ya kan? Dia sering mengucapkan itu kepada alumninya. Jadi dia ketika dia menjabat, Siapa itu? ya Bapak Insinyur Akbar Tanjung. Oh ya. Itu. Jadi dia mendirikan sebuah yayasan sekolah, ya kan, SMA Plus Matauli Pandan di Tapanuli Tengah. Nah, Pandan ini juga, Tapanuli Tengah ini termasuk daerah yang Tertinggal. Ya, tertinggal. Waktu itu tertinggal. Walaupun di pinggiran laut. Ya itu di pinggiran laut, pantai barat. Seperti itu. Jadi dia bersama teman-teman sejawatnya yang berada di ibu kota yang bisa dibilang itu sukses, mencoba menerapkan falsafah itu tadi, Marsipaturi Utanabi. Ya. Itu membangun kembali. Maka mungkin mereka ada pertimbangan apa yang akan kita bikin di kampung. Itu di asal kita. Maka dia lihat bahwa jalur pendidikan ada hal yang sangat signifikan, walaupun lama, tetapi itu lebih sustain ya. Maka dia akan bangun SDM masyarakat di sana. Dia buatlah sekolah plus. Itu contoh satu. Itu sekitar 15-20 tahun yang lalu lah ya. Kalau sekarang, opung gimana opung? Nah, salah satunya ini Opung Luhut Panjaitan. Ya. Jadi itu ada namanya. Ya saya itu waktu SMA, saya teringat saya bukan SMA-nya di sana, gitu. Ya Tapanuli Tengah. Saya menerima tuh ada semacam promosi kampus namanya DEL ya di Lagu Boti. Jadi Pak Luhut juga ternyata berpikiran sama bahwa untuk membangun sebuah daerah, desa, peradaban itu adalah pendidikan. Ya sama mungkin ceritanya bagaimana Jepang hancur, lalu Kaisar bertanya. Pertama pertanyaan adalah berapa guru lagi yang tersisa? Maka dia mengambil bahwa ternyata SDM dan pendidikan. Artinya bahwa tokoh-tokoh kita itu tetap peduli ya dengan desa, masih ada concernnya kan? Ya, secara emosional mereka terutama di kampung sendiri ya, yaitu artinya mereka masih memegang falsafah itu. Bukan artinya mereka saya prioritas ke kampung sendiri, enggak ya, mereka tetap menasional. Jadi Mas tidak usah khawatir kalau misalnya banyak para TKI yang dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, entah itu ke luar negeri, mereka suatu saat akan balik ke kampung.
Ya, saya teringat ini kok. Iya. Bayangin saja negara Tiongkok dulu kenapa mereka banyak sekali berdiaspora kemana-mana. Ekspatriat. Artinya Tiongkok secara internal bermasalah. Nah, ketika sekarang Tiongkok relatif makmur, kan mereka tidak terlalu banyak Iya. keluar untuk mencari kerja. Banyak mereka keluar mungkin mencari pendidikan yang lebih. Jadi mereka balik mayoritas. Saya pikir ketika persoalan internal negara Indonesia ini masih gak beres-beres, maka orang berlarian dari desa kemana-mana, berdiaspora, itu ya alamiah, karena memang butuh keseimbangan toh. Oke. Gitu. Alamiah saja ya berarti. Gitu ya. Tapi ketika ini saudara, alamiah harus begitu. Iya. Iya. karena harus diakui lah, kalau misalnya pakai kriterium universal, suatu negara bisa dikatakan sukses itu kan ketika secara pengelolaan atas SDA relatif terkontrol dan bisa untuk Kesejahteraan orang banyak, terus secara pendidikan kira-kira pendidikannya relatif tinggi, kekayaan intelektualnya dihargai dan sebagainya. Dan itu di antara semua itu kan kita masih politik kita juga masih lebih cenderung oligarkis, dan itu kan masalah serius. Bang, jadi teringat relate tadi persoalan bagaimana memindahkan uang ya dari kota ke desa. Nah, jadi saya sekilas flashback ya. Jadi SMA saya itu termasuk menjadi rujukan di Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara. Jadi walaupun dia orang Medan yang menjadi ibu kota di Sumatera Utara, itu juga pingin sekolah di SMA itu tadi. Oh iya. Jadi sama juga kayak ada juga dulu namanya Raja Inal Siregar. Itu juga orang pingin jadinya sekolah ke Spiro. Spiro itu kalau zaman dulu nggak ngerti, kita jalannya beda sama sekarang lah. Itu. Jadi artinya itulah cara. Jadi bukan desa wisata atau desa mandiri harus gitu. Tapi ternyata itu hanya sebagian dari cara. Jadi ketika menjadi kayak abang bilang itu euforia ya desa wisata, ternyata nggak semua desa itu menjadi desa wisata karena potensinya beda-beda. Potensinya beda-beda gitu. Nah, ketika SMA itu hadir di sana, maka orang-orang yang di luar dari Tapanuli Tengah itu kan membawa uang. Anak-anaknya kan dikasih jajan, ya kan? Itu kan dibelanjakan. Tukang becak yang awalnya nganggur, ini mereka sudah bisa mendayung sepedanya dengan membawa penumpang, kos-kosan, catering, kan gitu. Bahkan kalau anaknya sakit bisa masuk ke puskesmasnya Pemda, seperti itu. Maka memang yang perlu dipikirkan itu adalah pemetaan ulang lah terkait potensi-potensi daerah itu, gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk semua itu harus diwisatakan, gitu. Oke, menarik ya. Artinya menarik, sahabat-sahabat Nur Institute di mana saja. Mungkin perbincangan singkat ini kita padai sampai di sini dulu untuk sementara. Di lain kesempatan mungkin akan kita ulas kembali mengenai ekonomi desa ya, pengembangan atau pembangunan ekonomi desa. Nah, sebelum ini kita akhiri, saya mohonlah kepada Mas Taufik, Bang Fahmi untuk semacam closing statement, harapan apanya bagaimana ke depannya mengenai ekonomi desa tadi kan, singkat padat. Silakan. Saya dulu. Kita ini kan berdasarkan Pancasila, dan salah satu sila yang masih sulit diwujudkan adalah sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakadilan ini masih dirasakan di mana-mana, termasuk salah satunya adalah ketimpangan desa dan kota. Meskipun di kota juga yang dianggap relatif lebih makmur dari desa, ternyata juga menyimpan problem ketimpangan yang luar biasa. Artinya dalam koridor ini, atas landasan Pancasila ini, saya pikir satu yang dilangsungkan oleh pemerintahan Jokowi dengan adanya Kemendes dan berbagai macam upayanya untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup orang desa, itu suatu langkah yang perlu kita apresiasi. Yang kedua, yang paling penting adalah karena urusan yang paling mendasar kenapa problematika desa itu sebegitu ruwet, pertama-tama adalah persoalan ekonomi, maka ini
menjadi suatu yang mesti ditangani lebih mendesak kayak gitu. Kalau urusan budaya dan sebagainya barangkali Bisa bakal. bisa juga menyusul seperti itu. Dengan inilah pas ini Juni ya, bulan Pancasila. ya. Ini harus digalakkan kembali dengan lebih baik, itu aja lah. Normatif sekali. Bagaimana, Monggo, lanjut. Bang? Ya, kalau dari saya itu yang penting desa jangan pernah berhenti belajar. Pemuda desa itu harus tetap optimis. Ya, kunci dari peradaban itu adalah pendidikan. Apapun ya, walaupun bukan dari bangku perkuliahan, bangku sekolah, ternyata sekarang ini ya sudah banyak informasi yang bisa diakses untuk men-scale up ya, atau meningkatkan kemampuan potensi dari daerah. Jadi saya sedikit ngasih contoh, misalnya kenapa petani itu menjual gabah misalnya kan. Artinya kenapa petani itu tidak secara mandiri mempacking beras-beras itu di rumahnya. Ya, artinya itu bisa menambah nilai guna. Contohnya misalnya juga kayak dia memiliki peternakan kambing. Kenapa kambingnya itu enggak langsung menjadi ya, kalau ikan namanya pillets ya, jadi dipotongin, memang sudah jadi daging beku, kita taruh di mana, itu kan pasti otomatis menambah nilai guna. Jadi desa itu perlu menambah nilai gunanya, gitu. Jadi perlu ya tadi pendidikan, ya. Jadi bukan mesti juga sebenarnya ya pendidikan itu ya memang harus ada di kota, enggak gitu. Jadi ternyata ya kalau kita rajin mengakses informasi itu, ya itu bisa sangat membantu gitu. Oke. Mungkin dari Itu ya? saya gitu. Oke. Mungkin itu dulu ya, Bang Fahmi, Mas Taufik. Oke, sahabat-sahabat Nur Institute di mana saja, obrolan kita pada kesempatan kali ini mesti kita akhiri. Mungkin itu, saya nggak akan memperpanjang kalam. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.